Ya, pertama ini masih usulan ya. Jadi kalau usulan itu biasanya memang mana-mana saja yang membutuhkan atau katakanlah yang akan melakukan aksi korporasi, ada penugasan dan lain sebagainya itu semua ditaruh di situ. Nah, jadi nanti baru kemudian Komisi 6 akan membahas satu persatu dengan perusahaan-perusahaan yang menerima PMN ini. Jadi ini masih usulan ya. Jadi kita belum melihat belum membahas seperti apa urgensinya. Tapi kalau kita lihat dari yang ada kemarin diusulkan, itu kan hampir 50% ya, sekitar 30 sekian triliun itu untuk penugasan jalan tol sebenarnya ya. Itu 30,56 triliun. Nah yang lain-lain ini kan terkait dengan program yang memang sebenarnya misalnya contoh ya seperti Injourney. Injourney ini juga sudah diajukan tahun lalu, tapi kemudian belum kita jalankan atau belum kita okekan. Nah, KAI ini terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar 4,1 triliun. Ini juga akan kami dalami karena pada tahun sebelumnya kami meminta ini agar ada audit terkait dengan cost overrun yang terjadi ketika pembangunan di kereta cepat. Nah, Damri ini terkait misalnya dengan penyediaan armada untuk penugasan perintis dan armada bus listrik. Ya, jadi ini masih usulan dalam kerangka yang artinya umum gitu. Kita masih belum bahas gitu, Mbak. Baik, tapi sejauh ini seperti apa evaluasi Komisi 6 kalau dibandingkan dengan pengajuan-pengajuan PMN di tahun-tahun sebelumnya? Umumnya sih lebih banyak karena penugasan ya Mbak ya. Jadi seperti kayak di HK ini kan untuk pembangunan tol Trans Sumatera. Ini kan nggak mungkin kita artinya tidak berikan ya. Kita paling nanti akan melihat pelaksanaan yang sudah ada seperti apa, yang kemarin sudah dikasih seperti apa. Supaya benar PMN ini bermanfaat untuk melanjutkan tol Trans Sumatera. Jadi saya pikir kalau yang lain-lain aksi korporasi nanti kami akan lihat ya seperti apa urgensinya. Baik, tapi artinya Komisi 6 ini menilai untuk proyek-proyek jalan tol ini cukup layak untuk menerima PMN. Karena itu kan program penugasan pemerintah dan memang ditargetkan tol Trans Sumatera itu kan selesai ya. Komplit gitu loh sebelum 2024. Gitu. Baik, selain terkait dengan proyek jalan tol ini, proyek apa lagi yang dinilai Komisi 6 juga cukup urgent untuk diberikan atau disalurkan dana PMN? Ya kami masih belum melakukan rapat Mbak, jadi saya belum bisa untuk mengatakan ini urgent atau tidak atas nama Komisi 6 ya. Jadi cuman kalau saya lihat sih ini masih banyak yang harus didalamin ya, misalnya seperti Damri. Damri ini apakah memang kita masih membutuhkan operasional bus ya, BUMN yang mengoperasikan bus. Ya, saya di rapat Komisi 6 saya juga mengatakan kalau dia mengoperasikan itu di kota-kota besar, maka itu akan overlapping juga dengan swasta. Kecuali kalau di perintis. Nah ini kami akan dalami perintisnya di mana gitu ya. Atau misalnya terkait dengan pengembangan pariwisata di mana gitu. Jadi ini masih banyak yang harus kita dalami nih. Baik, seperti apa harapan Komisi 6 terhadap pemerintah terkait hal ini? Ya kalau kami sih dari Komisi 6 selama ini melihat bahwa PMN itu lebih banyak ke penugasan pemerintah. Nah karena itu sebenarnya concern kami bukan jumlah PMN-nya Mbak ya. Tapi bagaimana penugasan pemerintah ini tidak mempengaruhi performance korporasi. Nah itu yang kami dalam rapat-rapat di Komisi 6 juga sedang membahas. Apakah mungkin ada BUMN yang memang dikhususkan untuk penugasan dan BUMN yang tidak dipakai untuk penugasan gitu. Jadi supaya jangan nanti kemudian
bukunya itu tercampur aduk antara yang komersial dengan penugasan. Itu kan akhirnya kelihatannya bleeding, padahal sebenarnya tidak bleeding gitu loh.